Shalom semuanya. Happy Sunday. Sebelum kita mulai, ayo kita ngucapin ke kanan kiri kita atau depan belakang. Selamat hari Minggu, biar kita juga saling mengenal. Sunday semua, Sunday. Sebelum kita mulai, aku juga mau mengucapkan selamat datang buat yang mungkin baru pertama kali datang ke gereja kita IFGF Wellington ini. Terus ada beberapa catatan. Kalau misalnya dalam keadaan emergency, fire exit ada di sebelah belakang kalian, ada dua, kanan dan kiri. Dan kalau misalnya dia mau ke toilet ada di sebelah sana, sebelah kiri kalian berarti. Dan juga mau ngingetin kalau hari ini itu adalah family service, so nggak ada Sunday school buat anak-anak. Sebelum kita mulai, ayo kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa dulu. Selamat sore Tuhan, kami ingin mengucap syukur karena atas kebesaran-Mu, atas karunia-Mu Tuhan, kami semua bisa dikumpulkan di tempat ini Tuhan, untuk berkumpul bersama-sama, untuk beribadah Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami semua ingin menaikkan pujian-pujian yang kami percaya ini semua datangnya dari hati kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semoga apa yang akan kami nyanyikan, apa yang akan kami sampaikan itu semua bisa menjadi sebuah dupa yang harum untuk Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo aku mau undang kalian semua untuk berdiri, kita mau bersama-sama memuji Tuhan kita sore hari ini. Kalau yang tahu lagunya, aku juga mau ngajak kita semua untuk nyanyi bareng ya. You know that I love you. You know that I want to know you so much more. More than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with
lagi. Let's go. Ayo tepuk tangannya semua yuk. Lebih kencang lagi. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Ayo kita bersorak buat Tuhan kita. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Ayo tepuk tangan kita lagi. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, Dahsyat. dahsyat berkuasa. Semuanya. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Clap our hand. Yeah. Yesus, Yesus. Sing it out. Tepuk tangan kita lagi yuk. Lebih kenceng lagi. Perkasa,
1 Peter 1, verse 18 to 19. Knowing that you were not redeemed with corruptible things, like silver or gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot. Therefore, because of this, I want us to take the time to thank and worship him for all that he's done for us. So let's close our eyes and prepare for our hearts to receive his word tonight. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu.
cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. and let the church video play. Sean Ocean Wellington
this month is a teachable spirit. A teachable spirit means a mouth, ears, and heart that is willing to be shaped and become the foundation for our attitude in everything we do. When we are facing hard times, it is difficult to keep maintaining a good attitude. We tend to give up. The Bible tells us in Isaiah 41 verse 10 that even as we walk through hard times, God is with us. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. This Friday, we will have prayer meeting at church at 7 p.m. Keep praying even in difficult times. And to all our ladies here, you are invited to our Women's Care this Saturday. Don't miss out. You know, food and photos are guaranteed when the ladies meet. It will be so much fun. If you have any prayer requests, please fill out the form at linktree/IFGF Wellington. We will pray together. Saya ajak jemaat untuk berdiri, kita akan doa Bapa kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk doa corporate kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah yang Kau berikan Tuhan. Untuk hari yang penuh berkat Tuhan. Kami yakini dan percaya Tuhan, berkat-berkat surgawi mengalir atas kami semua Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau bawa Tuhan pokok-pokok doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bagi jemaat Tuhan, bagi teman-teman kami Tuhan yang lagi mengurus visa dan PR Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi kepada teman-teman kami ini Tuhan. Sungguh Tuhan kalau Engkau menghendaki dia mendapatkan PR dan berada di New Zealand Tuhan, Kau akan membukakan pintu-pintu buat dia Tuhan. Officer yang terbaik yang Kau akan berikan buat dia Tuhan, sehingga dia boleh mendapatkan Tuhan sesuai dengan kemauan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk teman kami yang lagi menjual rumah Tuhan. Sungguh Tuhan berkat surga yang mengalir atas dia juga Bapa. Kau yang memberikan pembeli Tuhan untuk dia boleh menjual rumahnya Tuhan sesuai Tuhan dengan waktu-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman kami yang lagi sakit Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan. Engkau telah menebusnya di kayu salib Tuhan. Darah-Mu telah tercurah di kayu salib 2000 tahun yang lalu Bapa. Itu untuk kami semua Tuhan. Untuk kami anak-anak-Mu yang percaya pada Engkau Tuhan. Kami imani kami telah sembuh saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada penyakit di dalam kami. Penyakit menyingkir dari dalam kehidupan kami. Karena ada Bapa kami. Bapa yang penuh kuasa, yang dahsyat, yang ajaib ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan.
kirimkan firman-Mu Tuhan. Kirimkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menenangkan teman-teman kami yang sakit Bapa. Segala kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan menyingkir dari dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kesembuhan Tuhan buat teman-teman kami yang sakit minggu lalu Tuhan. Saat ini, hari ini kami berada lagi bersama-sama dengan dia Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan itu Tuhan. Sungguh Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Tiada pengharapan yang sia-sia di dalam Engkau Tuhan. Daripada itu Bapa, kami sungguh Bapa perbaharui segala pengharapan kami di dalam Engkau. Kalau kadang-kadang Tuhan kami ragu, iman kami enggak kuat Tuhan. Tolong Tuhan, kuatkan lagi iman kami saat ini Tuhan. Perbaharui iman kami lagi saat ini Tuhan. Untuk kami kokoh Tuhan di dalam Engkau. Untuk iman kami tidak tergoyahkan dengan keadaan kami Tuhan. Tapi sungguh kebenaran-Mu yang kami hidupi setiap harinya. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa-doa pokok doa kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Saat Di altarnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh datang ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu sekali lagi Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan yang setia ya Tuhan di dalam gereja kami ya Tuhan selama 12 tahun ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebenarnya kami masuk ke dalam firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang tutup bungkus setiap dari kami ya Tuhan. Setiap hati kami yang mendengar ya Tuhan, biarlah Kau yang pakai hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan pada harinya Tuhan bisa menjadi sesederhana mungkin ya Tuhan, yang bisa didengar dalam hati-hati setiap yang pendengarnya Tuhan. Dan firman ini bagaikan pedang yang bermata dua yang menusuk setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama lagi Bapa. Kami mau menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom semuanya. Wih, tim Palmi ini paling ini ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan dulu untuk terima kasih untuk kehadiran Ibu Duta Besar dan Bapak Ibu Vence dan Bapak Filipus untuk bersama-sama dengan kita. Juga dari tim Palma Seno, thank you for coming. Waduh. Saya mau lihat ya juga untuk undangan-undangan yang sudah hadir, terima kasih kalau sudah bisa join celebration bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih sekali lagi untuk bisa hadir dalam ulang tahun kita yang ke-12 ya. Kalau kita berbicara 12 itu angka yang kalau di dalam Alkitab adalah suatu perfect number. Kalau kita bisa melihat Yesus memiliki 12 murid gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya 12 suku dari Israel. Dan juga ketika dikirim pengintai ada 12 pengintai. Dan juga ketika 5 roti dan 2 ikan disobek-sobek, sisanya adalah 12 bakul. Jadi 12 adalah sebuah sesuatu number yang dalam Alkitab itu is like kesempurnaan. Perfect number. Nah, kebetulan hari ini kita juga belajar our monthly theme, yaitu apa?
teachable spirit, di mana kita mau belajar supaya kita bisa menjadi orang yang bisa teachable. Maka pada hari ini saya akan membawakan suatu perikop, yaitu yang diambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Dikatakan adalah demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, kalau kita membaca dari sini dikatakan adalah ada seorang yang datang ya kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat?" Nah, kalau kita melihat di sini ada paralelnya juga. Kita melihat dari ayat di Lukas dikatakan di sini ada seorang pemimpin atau kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan adalah religious leader yang bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi dari dua ini aja kita bisa tahu siapakah dia. Dia adalah seorang pemimpin, seorang religious leader. Kemudian dari ayat Markus kita bisa melihat juga bahwa orang itu datang berlari-lari dan bertelut, ya istilahnya, knelt down. Jadi dia seakan-akan berusaha untuk mencari sebuah jawaban dari Yesus gitu ya. Dia bukan cuma bertanya dengan iseng, tapi dia bertanya dengan berlutut gitu istilahnya. Dia pengen mencari tahu sebenarnya apa sih yang harus dia perbuat gitu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kemudian jawab Yesus kepada dia adalah gini, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Itu dikatakan oleh Yesus kepada orang ini. Karena apa? Karena Yesus sudah tahu sebenarnya orang ini punya keinginan apa, Yesus sudah tahu gitu ya. Nah, kemudian orang itu menjawab bahwa kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Dia bilang. Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti," gitu ya. Apalagi yang masih kurang gitu. Seakan-akan dia berbicara dengan kesombongan dia. Semuanya udah gitu. Ya kan? Pernah gak ketemu orang ini? Semuanya udah. Nah, tetapi ya di sini ketika kita belajar bahwa ketika Yesus mengatakan hukum Taurat ini adalah hukum yang horizontal. Ya kan? Kita ada hukum Taurat tuh ada hukum yang vertikal, dia itu ada 1, 2, dan 3 istilahnya. Kalau kita count hormatilah hari Sabat ya berarti 4 gitu ya. Sedangkan ini adalah hukum yang sifatnya horizontal yang terhadap sesama. Akan tetapi kalau kita melihat kan ada 10 hukum ya. Di sini kurang 1 yang horizontal, yaitu yang nomor 10. Ini dikatakan adalah janganlah kamu mengingini milik sesamamu. Tuhan Yesus nggak bilang kepada si orang muda ini bahwa janganlah kamu mengingini milik sesamamu karena dia pasti sudah fail gitu ya. Nah, ketika kemudian kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih sebab banyak hartanya. Judul saya pada hari ini adalah If You Want to Be Perfect. Katakan ke kanan kiri, if you want to be perfect gitu ya. If you want to be perfect, harus jual harta gitu ya. Amin. Yeah. Waduh, pada ketawa nih, nyengir ya. Enggak. Kita belajar ya hari ini. Nah, apa itu kata perfect gitu ya. Kalau kita mau mengenal perfect gitu istilahnya, kita melihat dari world view, pandangan duniawi dengan pandangan dari God's view gitu ya. Kalau pandangan duniawi atau world view, perfect itu adalah ya bisa berbeda-beda. Apa yang Anda anggap perfect belum tentu saya anggap perfect. Benar? Kalau buat saya tadi tim Prestonship buat saya sudah perfect. Amin. Luar biasa, ya kan? Luar biasa banget. Tapi mungkin ada yang menganggap itu mah belum apa-apa gitu ya. Nah, itu kan relatif.
Demikian juga, mungkin baju saya anggap perfect, tapi mungkin buat kalian, biasa aja gitu ya. Nah, itu adalah world view kita bicara, yang mana dikatakan is a fit. Tapi, kalau kita berbicara mengenai God's view of perfect is teleos, ya kan? Perfect means apa? Wanting nothing necessary to completeness. Artinya apa? Kita nggak membutuhkan apapun juga untuk menjadi komplit. Paham ya? Nggak butuh apa-apa untuk menjadi komplit. Dan itu saya rasa nggak mungkin bisa terjadi di dalam setiap dari kita. Benar? Kita nggak akan bisa menjadi yang namanya perfect. Karena apa? Karena kita selalu mau sesuatu. Kita nggak pernah merasa puas sebagai manusia. Benar? Karena dosa. Pasti. Udah punya rumah satu, pengen mau rumah nomor 2. Ya. Punya mobil satu, mau lagi mobil 2. Punya istri satu, bahaya nih ya. Yang suara paling kencang tadi siapa tuh? Ya. Nah, itu yang membuat kita nggak akan bisa. Saya mau katakan karena dosa kita kan selalu pingin lagi. Tetapi Tuhan Yesus Bapa kita bisa. Amin. Tuhan itu, maka dikatakan Yesus bilang, mengapa kamu bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu Bapa. Dan dikatakan di ayat Matius, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, ini yang Tuhan Yesus mau kepada kita semua pengikutnya, bahwa kita harus menjadi sempurna. Akan tetapi menjadi sempurna seperti apa yang Tuhan Yesus mau, istilahnya kan gitu ya. Saya mau katakan bahwa kita itu jangan mencari yang kesempurnaan yang bisa dilihat di mata. Ya kan? Apa yang bisa dilihat mata itu duniawi semuanya. Itu gak akan bisa sempurna. Benar? Pasangan suami istri gak mungkin sempurna. Coba katakan kanan kiri ya kan. Kamu gak sempurna gitu ya. Tapi saya tetap suka gitu kan. Bahwa gak ada orang pasangan suami istri yang sempurna. Tapi kita dengan kekurangan itu kita bisa saling menghargai. Demikian juga orang tua dengan anak ya kan. Gak ada semua yang relationship-nya sempurna. Tapi kita bisa menerima kekurangan satu sama yang lain. Demikian juga dengan gereja. Tidak ada gereja yang sempurna. Gak ada pendeta yang sempurna. Gak ada leaders yang sempurna. Tetapi kita belajar. Apa sih itu yang kesempurnaan itu? Saya ada ilustrasi adalah ada seorang yang sedang belajar pottery, membuat pottery ya itu. Kemudian dia bikin. Setiap dia bikin hasilnya selalu gagal. Ada retaknya, dia selalu kesel gitu ya. Bikin lagi, ada aja flow-nya. Pasti ada kegagalannya. Kemudian dia bertanya kepada gurunya. Dia melihat gurunya itu sangat hebat dalam membuat pottery ini. Dia diajak oleh gurunya ke suatu ruangan di mana di ruangan itu merupakan tempat ditaruh masterpiece-nya guru itu. Kemudian dia bilang, guru, bagaimana Anda bisa membuat sebuah pottery yang sempurna? Dia bilang gitu kan. Kemudian si guru itu bilang kepada dia, coba kamu ambil salah satu pot itu. Dia ambil, dia bilang, wah ini is the best gitu ya. Tapi bilang, coba kamu lihat di bawahnya. Ketika dia melihat di bawahnya kemudian ada lecet dikit gitu ya. Dia bilang, ternyata kamu juga gak sempurna gitu ya, gak bisa. Kata guru ini kepadanya adalah, bukan apa yang kamu lihat, tetapi apa fungsi dari pottery itu. Setiap dari pottery itu memiliki fungsi. Kalau apa yang kamu buat sesuai dengan fungsi yang kamu mau, it is perfect gitu ya. Each pot with its individual imperfections serve a specific role. Amin. Setiap apapun yang dibuat oleh master itu bisa memiliki fungsi. Mungkin ada yang buat taruh air. Mungkin ada yang buat pajangan bunga. Semuanya ada fungsinya. Tetapi kita harus melihat fungsi itu, bukan melihat dari apa yang dilihat dari nampak di mata. Perfection does not mean the absence of flaws, but rather the harmony between imperfections and
purpose. Coba baca 1, 2, dan 3 yuk. Perfection. Purpose yang kita cari. Saya waktu 2 minggu lalu ke Christchurch, saya ngobrol dengan, ya, saya masih ingat ngobrol sama teman kita Tulus ya. Unik dia. Dia tahu nggak, dia beli rumah nggak pernah menginjakan kaki di rumahnya yang dia beli. Dia beli secara online di TradeMe. Dia melihat rumah itu, this is the house that I want to buy. Terus dia minta orang temennya untuk lihat rumahnya. Coba lihat aja, dia bilang. Kalau kamu bilang oke, saya oke, dia bilang. Jadi temannya yang datang lihat, oke. Terus dia langsung bilang, oke, beli. Tanpa melihat rumah. Terus aku tanya, kok mau sih? Buat saya rumah itu fungsi, dia bilang gitu. Kalau saya bisa tinggal, nggak kehujanan, ya nggak pusing-pusing, it's good home, dia bilang gitu. Dia beli, dia pindah dari Auckland ke Christchurch. Nggak pernah lihat itu rumah, langsung masuk gitu ya. Dan sampai sekarang, dia masih di rumah itu. Dia nggak melihat sesuatu apapun. Gitu. Kadang-kadang kita ke open home, waduh istri saya nih paling ini ya. Ini nggak bagus. Ini nggak. Kalau saya orangnya nggak terlalu teliti, saya bilang, oh iya bagus gitu ya. Kita kadang-kadang suka begitu bukan? Tapi kadang-kadang kita jadi punya sesuatu, jadi kita punya rumah yang sangat mewah gitu ya. Buat apa kita punya rumah mewah, tapi gitu kena lecet dikit kita menjadi kesal gitu ya. Punya mobil yang mewah, kena parkir di ini kena pintu orang, kesal gitu kan istilahnya. Tetapi kita harus cari fungsinya. Amin. Demikian juga dengan gereja, saudara-saudara. Kadang-kadang kita di gereja looking for the perfect church. Yang lightingnya keren, musiknya keren. Tapi fungsinya nada, ya, nggak ada. Lebih baik kita mencari sebuah gereja yang memiliki fungsi. Yaitu untuk bisa mempertumbuhkan jemaatnya. Untuk menjadi lebih mature. Karena church is not about the building. Church is about the people. Gereja itu bukan masalah soal penampilan atau gedung. Tapi it's about orang-orang yang ada di dalam gereja tersebut. Nah, setiap dari kita tuh diciptakan unik, benar? Kita diberikan fungsi dan purpose masing-masing. Setiap Anda dan saya punya fungsi masing-masing. Ada yang mungkin punya talenta bernyanyi, ada yang mungkin bisa talenta yang untuk bisa mungkin masak dan sebagainya. Gunakan itu semua untuk menjadi kesatuan. Untuk bisa saling reaching out satu sama yang lain. Dan kita jangan melihat ketidaksempurnaan orang-orang tersebut. Seperti kita di dalam Alkitab kita belajar yang namanya Saulus. Saulus adalah seorang yang tidak perfect, benar? Dia adalah seorang yang tadinya pembunuh orang-orang Kristen. Tapi Tuhan akhirnya memakai dia. Oh, kamu akan kupakai untuk menjadi pembawa kabar baik kepada the Gentiles. Demikian juga siapa? Petrus. Apakah dia orang yang perfect? Enggak, dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Yesus memberikan kesempatan kedua. Kamu akan kupakai untuk menjadi bapak gereja. Semua diberikan kesempatan kalau kita willing. Do you willing to take that? Gitu ya. Nah, kembali ke perikop tadi yang 3 itu, ada 3 poin yang saya membawa, yaitu pertama adalah for where your treasure is, there your heart will be. Katakan yuk 1, 2, dan 3. Dikatakan di sini, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Nah, Tuhan Yesus berkata di sini adalah, kamu jual milikmu, berikan itu semua, dan engkau akan beroleh harta di surga. Yang Tuhan Yesus memaksud di pertama ini adalah untuk menyimpan harta di surga. Kalau kita baca di ayat yang berikut, yang sebelum, yang paralel dari beroleh harta di surga di sini kan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada.
Kemudian Tuhan Yesus juga berkata dalam ayat di sini, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Di sini Yesus membandingkan dirinya kepada Mamon. Ingat ya, bukan kepada iblis gitu ya. Padahal iblis kan dikatakan musuh kan Isya. Tapi Yesus membandingkan diri kepada Mamon. Kenapa? Kalau kita ketika di kamar ya, kedatangan iblis, kita akan panggil nama Yesus, ya kan? Kita akan lari kepada Yesus. Tapi kalau kita di dalam kamar tiba-tiba datang duit si kepok gitu ya. Kita akan lari dari Yesus. Bener kan? Nggak akan nongol di gereja, punya kaya, ya kan? Hilang sudah gitu ya. Nah, di sini adalah maka Yesus itu, kamu mau mengabdi kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Mamon? Di mana hatimu berada? Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau saya lagi membayangkan ini, saya punya satu ilustrasi mengenai di mana hatimu berada gitu ya. Yaitu adalah ketika saya mulai mau apply residen. Waktu mau submit, jadi kita sudah sempat diskusi, dia bilang, oh yuk kita cari residen di mana lah gitu. Akhirnya saya research, saya cari, bilang oke, New Zealand tuh paling gampang untuk dapat residen karena poin saya mencukupi gitu ya. Terus saya bilang gimana kita apply, dia bilang gitu ya. Kalau saya bilang kalau kita apply, there is no turning back, dia bilang it's one way, dan kalau aku udah mulai sesuatu, you cannot say no gitu istilahnya. Dan that's when I start my heart gitu ya. Karena ketika saya mulai apply itu, my thinking, all my mind, everything, my heart is in New Zealand. Meskipun saya masih berada di Jakarta. Tapi saya udah stop tuh yang namanya beli-beli barang. Bener? Nggak mungkin dong saya mau ke New Zealand, saya mulai belanja-belanja sofa lah dan sebagainya. Itu waktu saya belum diterima loh. Saya sudah mulai put my heart into New Zealand. Bahkan anak saya sekolah aja saya yang harusnya daftar uang pangkal, saya nggak daftar. Karena saya sudah punya my heart in New Zealand. Meskipun di mana di New Zealand saya nggak tahu. Saya rasa ini semua relate kepada banyak teman-teman ya kan. Mungkin ada yang my heart-nya sekarang lagi di UK gitu ya. Nah, ada yang heart-nya lagi di Christchurch gitu ya. Nah, udah gak mikirin namanya, Wellington apa sih gitu ya. Semuanya udah di New Zealand, waktu itu saya. Barang-barang udah mulai, ini jual-jualin ya kan. Mobil jual, itu semua. Itulah yang kita namakan adalah where your heart is. Benar? Karena apa? Karena buat saya Jakarta udah temporary, benar gak? Karena saya udah mau yang namanya ke New Zealand. Meskipun saya belum tahu kota mana yang mau saya pergi, yang penting saya ke New Zealand dulu. Saya akan research nanti, itu belakangan gitu ya. Demikian juga kita. Kita harus tahu kalau kita itu di sini temporary. Di dunia ini. Benar? Ya paling lama 70-80 tahun gitu. Ya itu kalau dikasih umur panjang. Ada juga yang bisa 1 minggu kemudian meninggal. Ya gak? Apa yang Anda sudah persiapkan? Where is your heart gitu? Di dalam kehidupan yang sekarang. Karena kalau kita cuma fokus di sini aja, tapi you sebenarnya punya tahu one day you going to heaven and you going to live there in eternity. Eternity is long time. Bukan ngomongin 100 tahun, is forever gitu. Kalau kita saat ini aja nggak bisa bersekutu dengan Tuhan kita, selama mungkin 10 menit, 15 menit, bagaimana you going to face Jesus eternity? What you going to do there? Pernah nggak kepikiran research gitu ya? What am I going to do in heaven gitu? Kalau kita nggak betah,
is going to be apa? Wah, suffering in eternity for you guys. For me too, kalau saya nggak suka di heaven. Ya kan? Kita cuma mendengar doang. Oh, heaven is good, heaven is good. Oh, I wanna go there. But do you really know what is heaven? Itu yang kita harus put our hearts gitu. Research on it. Oke? Jangan sampai kita sudah sekarang masih muda, aku masih muda gitu. Karena when you grow udah di kursi pesakitan, udah namanya orang sakit, harta yang kita miliki itu nggak ada artinya. Kamu mau berobat pun nggak akan bisa, ya kan? Though you hoard up wealth, gold is nothing but dust to a dying man. Katakan 1, 2, 3 yuk. So, remember our sekarang location kita di sini adalah temporary, okay? So, if you want to be perfect, store your treasure in heaven. Itu poin saya yang pertama. Poin yang kedua adalah God can restore what is broken and change into perfections. All you need is faith. Di sini dikatakan adalah guru, dia bilang a religious leader ask, what should I do to inherit eternal life gitu ya, dia bilang. Kemudian kalau kita membaca di ayat berikutnya Matius, Yesus berkata demikian. Yesus berkata kepada para muridnya, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, maka sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang kepada mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Siapa yang kaya di sini? Nggak ada yang mengangkat ya. Bahwa Yesus sebenarnya di sini bukan bilang bahwa orang kaya nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. That's not the point. Karena di dalam Alkitab banyak orang yang kaya. Salomo, Abraham, ya kan? Kita tahu cerita mereka. Abraham ketika disuruh pindah kota, dia dengan kekayaan dia berangkat istilahnya. Siap. Salomo mau minta apa? Dia bilang enggak, saya nggak mau minta apa-apa, hikmat aja. Diberikan, mau kekayaan, umur panjang semua, satu gambreng. Mereka kaya, tapi mereka tahu bahwa mereka mengandalkan Tuhan. Nah, inilah yang kenapa Tuhan Yesus bilang, orang kaya susah masuk ke dalam kerajaan surga. Karena orang kaya itu biasanya itu suka mengandalkan kekayaannya sendiri. Benar? Kalau dikasih masalah, dia tinggal bilang, gampang, urus saya bayar aja gitu. Berapa sih gitu? Istilahnya kan gitu kan. Semua bisa dibeli untuk orang kaya. Dia nggak perlu Tuhan, gitu istilahnya. Orang kaya ngapain cari Tuhan, ya kan? Dia bilang, gue udah kaya, buat apa? Tuhan. Sedangkan kan biasanya orang cari-cari Tuhan ketika lagi susah, gitu. Baru datang kepada Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan Yesus maksud dengan orang kaya. Dia bisa melakukan segalanya. Maka dikatakan, apa yang bisa saya lakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Yang harus saya lakukan, ya kan? Makanya Tuhan bilang bahwa, ya, kamu harus jual semuanya, baru ikut aku. Artinya apa? Kamu harus mengandalkan saya sendiri, mengandalkan Yesus untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita nggak bisa yang namanya buy our salvation istilahnya, ya kan? Kalau di tahun 1500 waktu itu ada yang namanya letter of indulgence. Tahu letter of indulgence? Di mana itu surat yang dikeluarkan oleh gereja Katolik. Pada waktu itu mereka memang mengeluarkan itu kepada orang-orang yang melakukan kayak amal dan sebagainya. Namun karena orang-orang menjadi sibuk,
mereka menjadi punya uang, akhirnya dia bilang, saya beli aja. Makanya akhirnya itu menjadi diperjualbelikan, letter of indulgence. Ketika letter itu diberikan berarti dikatakan Anda sudah selamat gitu ya. Dan ketika Bible itu ditranslate dalam bahasa Inggris, akhirnya Martin Luther protes, dia bilang this is wrong gitu, this is wrong. Nggak bisa kalau keselamatan itu dijual belikan. Nah demikian juga banyak dari orang-orang ya masih mau mencoba ya, maksudnya menjual belikan, ya kan, mengatur-ngatur orang kaya, mengatur-ngatur di dalam gereja, istilahnya ngatur-ngatur pendetanya dengan kekayaannya. That's not how it works gitu ya, bahwa keselamatan itu hanya didapat oleh iman. Amin. Dikatakan Roma 10 kan, kalau kamu jika engkau percaya dengan hatimu dan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau adalah mendapat keselamatan gitu. Jadi kita nggak bisa berbuat baik, bahkan perbuatan apapun yang kita lakukan, perbuatan baik apapun tidak akan memberikan kita keselamatan. Kita membutuhkan yang namanya Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata di sini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau bahasa Inggrisnya adalah poor in spirit. Miskin bukan berarti orang yang miskin gak punya uang, bukan. Tapi miskin di hadapan Allah berarti adalah bahwa saya tidak layak untuk mendapatkan keselamatan, tapi saya membutuhkan Yesus untuk bisa mendapatkan keselamatan itu. Oke? Nah, untuk bisa demikian maka kita perlu yang namanya berserah. Kita gak bisa melakukan apa-apa, tapi kita cuma bisa berserah kepada Tuhan Yesus. Let God take control of our life. Let God yang mold us supaya kita bisa menjadi orang yang bisa dipakai Tuhan. So you see a potter can only mold the clay when it lies completely in his hand. It requires complete surrender. Kalau kita complete surrender, baru Tuhan bisa mengerjakan semuanya dalam kehidupan kita. So if you want to be a perfect, let God take control of your life. Katakan kanan kiri, if you want to be perfect. Poin yang ketiga adalah be teachable, don't go away. Be teachable, don't go away. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Pergi dia. Padahal dia tadinya datang semangat, berlari-lari. Benar? Lari-lari pengen mencari jawaban yang benar. Dia bilang. Tapi ketika Tuhan Yesus memberikan jawaban ini. Nih jawabannya. Sedih dia. Karena jawaban itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dia berharap pujian mungkin. Wah hebat kamu ya sudah melakukan semuanya. Well done. No. Ikut Tuhan tuh nggak gampang. Makanya banyak orang juga yang mau mencari-cari ajaran yang enak didengar di telinga, istilahnya kan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kalau kita menjadi sama seperti orang muda ini, kita akan mencari selective hearing namanya istilahnya. Apa yang kita dengar enak, itu ada yang kita dengerin. Tetapi kalau nggak enak, kita pergi meninggalkan gitu ya. Saat ini zaman udah canggih gitu ya. Kalau kita mau ibadah, ya nggak perlu ke gereja. Tinggal buka aja YouTube gitu ya. Tinggal channel A, sudah kayak on demand Netflix. Oh ini yang khotbah. Dengar bentar, kurang enak, pindah ke B. Kurang enak, pindah ke C. Bahkan ya kan baru sekarang AI sudah bisa bikin khotbah. Tinggal mau bikin khotbah apa, suruh AI aja bikinin. Keluar deh. Ya. Sesuai dengan apa yang Anda mau. Oh saya maunya khotbah yang kemakmuran ya.
Keluarlah, ya kemakmuran semua. Ya, wah ini bagus nih gitu. Saya mau khotbahnya yang ini ya. AI udah bisa bikin. Anda sekarang udah bisa berdiri sini, tinggal baca doang gitu ya. Wah, AI udah canggih. Nah, tetapi kebenaran is kebenaran. Kita nggak bisa memalingkan telinga kita. Percuma kita memalingkan telinga. Karena kebenaran itu tidak bisa sifatnya berubah. Amin. Kita harus menjadi humble seperti si Saulus ini. Saulus itu siapa? Dia adalah guru agama. Ketika dia itu guru agama, bahkan karena dia menjadi guru agama, maka dia menyiksa orang-orang Kristen. Dia belajar dari seorang guru agama yang namanya Gamaliel. Tetapi setelah dia dibutakan dan kemudian diberikan penglihatan lagi, dia kemudian belajar kepada siapa? Murid-murid Yesus. Siapa murid-murid Yesus? Nelayan, tukang ikan. Seorang guru agama belajar sama tukang ikan. Di mana akalnya? Enggak ada. Tapi dia humble, dia bilang. Dia belajar. Bahkan dia tahu dia adalah orang yang paling tidak layak. Dia orang yang paling berdosa. Maka dikatakan di sini. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Seorang guru agama dia bilang, no, I'm not worthy. Makanya kalau kita baca surat Paulus, dia ada bilang, saya adalah orang paling berdosa di antara semua orang yang berdosa. That's Paulus. Jadi kita harus menjadi humble dan kita harus sadar bahwa kita perlu yang namanya ajaran. Benar? Karena banyak sekali orang-orang sekarang gak mau menerima ajaran. Ketika diajar, wah gak seneng gitu ya. Pergi gitu, ya silakan gitu kan. Dimanapun kita akan mengalami hal yang sama. Kalau kita menjadi orang yang tidak mau menerima ajaran. Karena apa? Ajaran itu kan baik. Seperti kita mau mengajarkan anak-anak kita. Betul? Kita mau mengajarkan anak kita supaya menjadi disiplin. Supaya menjadi suatu hari nanti menjadi benar. Gitu. Kalau nggak diajar dari kecil, bagaimana dia bisa menjadi benar nantinya? Dulu saya waktu kecil suka dilesin ya, waktu di Indonesia tentu kita suka ngeles, dilesin ya. Saya suka dilesin main keyboard, les Inggris, les Mandarin, terus sering bolos gitu ya. Nggak sering sih, maksudnya kadang-kadang gitu ya. Demi main saya jadi bolos gitu. Suatu hari saya ketahuan, wah saya dipukul. Kemudian mainan saya dibuang sama mama saya gitu kan. Waktu itu kesel gak? Kesel. Wah kenapa gue gak mau pergi les kok gitu ya. Dipaksa-paksa gitu. Mainan dibuang. Tapi setelah sekarang saya melihat, nyesel gak? Nyesel. Tadinya wah pengen main ini karena dulu gak belajar jadi gak bisa. Dulu gak belajar Mandarin sekarang gak bisa gitu ya. Demikian juga dengan kehidupan spiritual kita. Kadang-kadang orang mau supaya kita bertumbuh. Supaya kita bisa hidup di jalan yang benar. Tapi karena kita not humble, kadang-kadang kita angkuh. Bilang, siapa lu mau ngajar gua ya kan? Pindah. Akhirnya dia gak dewasa-dewasa. Sifatnya pindah-pindah, benar? Nah itulah yang kita harus tahu. Kalau dulu saya tahu, why do I have to study Mandarin, why do I have to study keyboard? Tentunya saya akan stay, betul? If you know the why, you'll know what to do. Katakan yuk, 1, 2, dan 3. If you understand your purpose, you know how to achieve it. You know. So, what is our purpose? Itu adalah hal yang kalian harus tahu pribadi masing-masing. But what is the church purpose? Ya kita harus menjadi gereja yang memberikan pertumbuhan kepada jemaatnya. Ya kan? Kita menjadi gereja yang menjadi hospital untuk memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit yang datang. Ya kan? Kita harus memberikan support. We are making disciples in the church gitu. Nah semua dari kita itu diproses nantinya untuk bisa menjadi bertumbuh. Amin. If you want to be perfect,
don't go, but keep on learning. Katakan ke kanan kiri. Oke, kehidupan kita tuh hanya sementara. Sekali lagi bahwa kita mau ikut Tuhan tuh jangan separuh-separuh, jangan berhenti di tengah jalan. Tapi kita mau hidup sampai pada akhirnya. Saya akan menutup dengan ayat ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, ini adalah suatu ayat yang saya selalu ingat. Dan kalau saya mau kasih kesaksian, kalau semua mungkin sudah tahu kalau ibu saya kan sedang sakit. Waktu 3 bulan lalu saya pulang, dia kena stroke gitu ya. Sampai saat ini ya dia lagi proses ya fisioterapi gitu. But during the first couple months ketika saya di Indonesia, ketika saya lagi mulai sibuk-sibuk ngurusin, ada seorang ya sepupu lah ya yang bukan beragama Kristen, dia datang, dia katakan gini kepada saya pergi ke suhu saya, dia bilang gitu. Saya pergi ke suhu saya, dia bilang, kata suhu saya rumah mama kamu kotor, dia bilang gitu. Dia bilang, mau nggak kamu rumahnya dibersihin gitu. Kamu nggak perlu ngapa-ngapain, dia bilang. Cukup bilang iya aja, dia bilang. Cukup bilang iya, suhu saya akan bersihin dari remote. Bukan cuma IT doang ya kerjanya remote ya. Tukang Huamia juga kerjanya remote gitu ya. Terus dia bilang, kamu tinggal bilang iya. Dia bilang semuanya done. Dia bilang, wah kalau saya bukan seorang yang dulu ya. Kalau dulu saya mungkin 10 tahun yang lalu. Mungkin saya akan langsung bilang, silahkan kerjakan gitu ya. Saya gak peduli ya kan istilahnya. Gak ada ruginya buat saya. Tinggal bilang iya. Gitu kan. Tetapi kalau sekarang is easy, kita bilang mungkin gak bisa bilang ya kerjakan gitu. Karena apa? Mungkin saya mau biar ibu saya sembuh gitu ya. Atau biar semuanya berjalan dengan baik. Akan tetapi kalau kita membaca ayat ini dibilang kamu mau save your life in this dunia ini. Tapi kamu akan kehilangan nantinya. Kalau suhu itu siapa? Dia pakai siapa? Iblis kan? Sedangkan Tuhan kita adalah Tuhan raja di atas segala raja. Kalau kita nggak bisa membedakan ya, maka kita akan selalu diiming-iming oleh iblis. Oh, kerjakan ini aja. Kamu hidupmu akan enak. Kerjakan ini. Gak usah ke gereja, gak usah melayani Tuhan. Makanya ini sebuah ayat yang sangat berarti bahwa kalau kamu mau ikut saya, maka kamu harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Kita harus bisa dibentuk oleh Tuhan. Karena Tuhan membentuk setiap dari kita sesuai dengan purpose kita. Dia mau setiap Anda dan saya tuh punya purpose untuk memuliakan namanya. Amin. Lakukan. One day kita akan menghadap Tuhan nantinya. Dan dia akan bertanya, apa yang sudah kamu lakukan gitu di dunia ini? Itu yang kita harus pikirkan. Jawab apa? Jawabannya tentu Anda yang persiapkan sendiri. Mau jawab apa kepada Tuhan ketika di pengadilan itu? Mari kita bangkit berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu ku
seperti-Mu Yesus. Menjadi sempurna ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengenal apa yang harus kami lakukan ya Bapa. Buka isi hati kami ya Tuhan. Periksalah isi hati kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ya Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan pada saat ini ya Bapa. Bentuklah kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan agar kami bisa menaruh harapan kami ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Agar kami bisa look forward atas kedatangan Engkau yang kedua kali ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan dalam setiap apapun ya Tuhan. Untuk bisa melakukan semuanya ya Tuhan yang bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terutama untuk gereja ini ya Tuhan. Di mana kami berumur 12 tahun ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan untuk bisa membentuk banyak-banyak disciples ya. Disciples making church ya Tuhan. Biar ada pertumbuhan ya Tuhan di dalam jemaat ini Tuhan. Biar mereka bisa bertumbuh. Menjadi mature dan mereka bisa juga menumbuhkan orang-orang yang lain yang ada di sekitarnya Tuhan. Karena di mana mereka akan berada ya Tuhan, one day mereka akan bisa melakukan hal yang sama ya Tuhan. Biarlah Engkau bisa memakai setiap orang-orang yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Biar Engkau yang tanamkan ya Tuhan hikmat yang dari Engkau ya Tuhan. Biar mereka bisa terbuka ya Tuhan, bisa mengerti akan segalanya ya Tuhan. Pengetahuan akan Engkau ya Tuhan. Biar mereka bisa dibukakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini ya Tuhan. Jika pada hari ini Engkau telah mendengar dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas-Mu, yakni di atas lumbungmu dalam segala studimu, segala usahamu, dan segala pekerjaanmu. Kau akan selalu naik dan bukan turun, kau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kota Wellington ini ya Tuhan, di mana kami ditempatkan ya Tuhan. Biarlah kami bisa dipakai untuk menjadi terang garam-Mu ya Tuhan, untuk orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami ya Tuhan, di mana kami berasal ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan. Kau yang terus ya Tuhan pimpin ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan yang dipimpin Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan, juga pemerintahan paling atas sampai yang bawah ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu juga turun atas pemerintahan ya Tuhan. Biarlah kami berdoa ya Tuhan untuk pemilu yang akan berlangsung nanti ya Tuhan. Biarlah ada suasana yang aman ya Tuhan, yang damai sejahtera ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk perlindungan-Mu yang sempurna untuk keluarga kami, sanak saudara kami ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan orang percaya di Indonesia Tuhan. Biar Engkau terus menjaga mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk makanan yang kami akan makan, untuk perayaan kami ya Tuhan. Engkau yang berkati ya Tuhan, supaya menjadi fruitful ya Tuhan di dalam fellowship kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday teman-teman. Seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Oke, jemaat silakan